Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Selama pertempuran di luar lembah, Profound Spirit Su Tian berpikir bahwa dia akan cukup kuat untuk menghadapi Spirit Lord Huang Liang dan Huan Tianqi seorang diri. Namun, yang mengejutkannya, seni kultivasi yang digunakan oleh mereka berdua saling melengkapi, dan mereka mampu meningkatkan satu sama lain ke tingkat yang jauh lebih besar daripada yang diantisipasi Su Tian. Saat pertempuran berlanjut, Su Tian tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia tidak berani memperpanjang pertempuran lagi, malah memilih untuk segera mundur dengan semua makhluk suku roh lainnya. Kalau tidak, Huan Tianqi dan Spirit Lord Huang Liang tidak akan bisa masuk ke lembah secepat itu. Pada saat ini, kehadiran begitu banyak orang tampaknya telah mengingatkan raksasa Cyclops akan semacam pengalaman traumatis, dan cahaya ganas muncul di matanya saat mengeluarkan raungan yang menggelegar. Itu kemudian menundukkan kepalanya saat cahaya tajam meletus dari mata tunggalnya, diikuti oleh untaian putih yang tak terhitung jumlahnya melesat menyelimuti Huan Tianqi dan Spirit Lord Huang Liang. Aku tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar menyempurnakan setting Sun Crystal, tapi itu bermimpi jika berpikir beberapa helai api akan menyakiti kita. Spirit Lord Huang Liang mendengus dengan dingin saat dia mengayunkan lengan baju. Harta karun cermin Yin Yan itu muncul lagi, membengkak secara drastis menjadi seukuran pria dewasa dan memposisikan dirinya di hadapannya sebagai perisai. Begitu untaian cahaya putih menabrak cermin, cahaya spiritual yang cemerlang segera meletus dari permukaan cermin, memantulkan kembali semua untaian cahaya ke arah tubuh raksasa-raksasa itu. Namun, untaian cahaya menghilang begitu saja ke dalam tubuhnya dalam sekejap tanpa mampu menimbulkan kerusakan apapun. Di ujung lain, Huan Tianqi juga telah menyulap sebuah cermin besar di hadapannya menggunakan kekuatan spiritual untuk memantulkan untaian cahaya putih yang mendekat. Metode serangan ini jelas terbukti tidak efektif, jadi raksasa itu segera berhenti menembakkan untaian cahaya dari matanya saat dia mengeluarkan geraman rendah. Pada saat yang sama, ia membuka 5 jari di salah satu tangannya yang besar sebelum mengayunkannya ke arah dua penyerangnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum telapak tangan bersentuhan dengan mereka berdua, semburan angin kencang datang menyapu terlebih dahulu. Ekspresi Spirit Lord Huang Liang menjadi gelap saat dia mengeluarkan kipas kertas putih dari mulutnya. Dia meraih kipas kertas sebelum melambaikannya dengan keras ke arah tangan raksasa itu. Tiba-tiba, embusan angin putih muncul dari udara tipis, menabrak angin kencang yang disapu oleh telapak tangan dan menahannya. Sementara itu, Hu Tianqi menggosok kedua tangannya, dan busur petir abu-abu muncul. Petir itu berangsur-angsur berubah bentuk di antara tangannya, bermanifestasi menjadi pedang perak. Pedang itu terlihat ramping dan tajam. Huan Tianqi mulai melantunkan sesuatu, dan untaian bulu kuning mulai tumbuh dari wajah mudanya sementara matanya berubah menjadi warna hijau yang menyeramkan. Setelah melepaskan raungan, tekanan spiritual yang menghancurkan meletus dari tubuhnya. Dia menebas pedangnya dengan lembut di udara, dan garis abu-abu segera melesat. Garis abu-abu memanjang secara dramatis hingga lebih dari 10 kaki panjangnya sebelum membentur ibu jari telapak tangan besar itu dalam sekejap. Garis abu-abu itu sangat tajam, dan raksasa itu hanya memiliki kesempatan untuk bergidik sebelum ibu jarinya terlepas dari tangannya. Raksasa itu melolong kesakitan saat secara refleks menarik kembali tangannya. Satu mata di dahinya melotot dan langsung menjadi merah karena rasa sakit dan amarah. Itu memelototi Huan Tianqi saat ekspresi kemarahan yang menggelegar muncul di wajahnya yang mengerikan. Setelah melepaskan serangan pedang itu, bila abu-abu itu menghilang dalam sekejap, dan wajah Huan Tianqi memucat. Dewa Roh Huang Liang menatap mata merah raksasa yang marah dengan ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata dengan suara lambat, "Hati-hati,
rekan Daois Huan, sepertinya seranganmu benar-benar membuatnya marah. Serangan berikutnya kemungkinan besar akan agak sulit untuk dihadapi. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana kemampuan regeneratifnya. Jika ia dapat segera meregenerasi ibu jarinya, maka itu bukan kabar baik bagi kita. Aku tahu banyak tanpa kamu harus memberitahuku, rekan Taois Huang Liang. Serangan itu hanya untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Jarinya dipotong olehku dengan begitu mudah menunjukkan bahwa itu hanya raksasa biasa. Sepertinya kita tidak perlu khawatir sekarang, jawab Huan Tianqi dengan suara tenang. Namun, bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, lapisan cahaya hijau tiba-tiba muncul di atas luka melintang di ibu jari raksasa itu. Di tengah lampu hijau, tulang dan daging tumbuh dalam hiruk-pikuk, menciptakan ibu jari baru yang identik dengan yang sebelumnya dalam sekejap mata. Raksasa itu kemudian menggerakkan ibu jarinya secara eksperimental, dan itu tampak gesit seperti sebelumnya, sehingga membuat serangan Huan Tianqi sebelumnya sama sekali tidak efektif. Huan Tianqi awalnya goyah saat melihat ini sebelum menarik napas tajam. Tubuh abadi, murid Spirit Lord Huang Liang juga berkontraksi secara drastis. Pada saat ini, raksasa itu dengan keras membanting kedua tangannya yang sangat besar ke tanah, menyebabkan seluruh lembah caotik bergetar dan berguncang. Tingginya tiba-tiba berlipat ganda saat akhirnya berdiri dari tanah. Apa yang tampak lebih suram bagi Spirit Lord Huang Liang dan Huan Tian adalah bahwa begitu raksasa itu berdiri, ia menggali tongkat batu hitam dari tanah di bawah kakinya. Panjangnya hampir setengah dari tinggi raksasa itu. Dari petunjuk cahaya biru yang berkilauan di permukaannya, tampak tongkat batu ini dibangun dari pasir azure spirit yang legendaris. Jenis bahan langka ini bahkan lebih berat massanya daripada besi halus. Jika senjata menakutkan seperti itu dihancurkan dengan kekuatan penuh, akan ada sangat sedikit makhluk bahkan di pertengahan tahap tempering spasial yang berani mengambil serangan darinya secara langsung. Ia juga memiliki senjata, sepertinya situasinya benar-benar merepotkan. Kita harus bertarung dengan kekuatan penuh sekarang. Wajah Spirit Lord Huang Liang berkedut. Saya sangat menyadari hal itu, rekan Taois Huang Liang. Mari kita hancurkan benda ini bersama-sama, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Huan Tianqi menyatakan tanpa ekspresi sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan tangisan rendah. Cahaya warna-warni melintas segera setelah itu di langit, dan seekor ngengat seukuran kepalan tangan muncul. Ngengat mengepakkan sayapnya sebelum tubuhnya langsung membengkak secara drastis dalam cahaya warna-warni, mencapai ukuran sekitar 10 kaki dalam sekejap mata. Sementara itu, bulu binatang kuning yang panjangnya beberapa inci tumbuh dalam hiruk-pikuk dari tubuh Huan Tianqi, dan hidung serta mulutnya juga mulai memiliki karakteristik binatang buas. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah iblis. Spirit Lord Huang Liang duduk dengan menyilangkan kaki dan meletakkan tangan di atas kepalanya, di mana semburan cahaya kuning muncul, membawa Nas Chen Sol yang berukuran sekitar setengah kaki. Penampilan Nas Chen Sol mengenakan baju besi perak berkilauan dan memegang pedang hijau kecil di satu tangan, serta segel batu giok putih di tangan lainnya. Nas Chen Sol tiba-tiba membuka matanya sebelum mengangkat tangan untuk melemparkan segel itu ke udara. Segel itu segera membengkak menjadi sekitar 1 hektar sebelum jatuh langsung ke kepala raksasa itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Sementara itu, Huan Tianqi melesat maju sebagai seberkas cahaya sambil mengayunkan cakarnya ke udara. Merobek ruang saat mereka meluncur ke arah raksasa. Raksasa itu mengeluarkan raungan kemarahan yang menggelegar saat sinar pilar cahaya merah mulai meledak dari matanya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tongkat batunya ke arah anjing laut yang datang dengan sangat kuat. Membuat gerakan meraih ke tanah di bawah dengan tangan lainnya, menarik segumpal besar tanah ke genggamannya. Cahaya kuning menyala saat tanah berubah menjadi batu besar yang berdiameter beberapa puluh kaki.
Raksasa itu menarik lengannya ke belakang sebelum melemparkan batu ke arah Spirit Lord Huang Liang dengan akurat. Pada saat ini, proyeksi cakar menghantam pilar cahaya merah di tengah serangkaian ledakan yang bergemuruh. Mengikuti ledakan yang lebih keras, pentungan batu menabrak segel besar. Pertarungan telah resmi dimulai. Han Li menyaksikan pertempuran dari atas dengan alis berkerut. Seperti yang diharapkan dari pertempuran antara kultivator tempering ruang dan raksasa primordial legendaris, bahkan gerakan mereka yang paling sederhana pun menyebabkan ki asal dunia bergetar hebat di sekitar mereka. Setelah Nas Chen Sol dari Spirit Lord Huang Liang telah meninggalkan tubuhnya, segel besar yang digunakannya menyerap sejumlah besar ki spiritual dari lingkungan sekitarnya sebelum setiap serangan tunggal, sehingga secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, itu tidak akan pernah bisa menahan beberapa serangan dari tongkat batu raksasa itu. Sementara itu, tubuh Huan Tianqi masih menyatu dengan proyeksi cakar yang dia lepaskan, dan dia seperti pusaran yang tak terduga, terus-menerus menyerap ki spiritual di sekelilingnya. Adapun raksasa Cyclops itu, setiap kali ia membuka dan menutup mulutnya, ia menghirup dan menghembuskan ki spiritual dalam jumlah besar dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipanggil oleh Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi, tetapi tingkat kemurniannya lebih rendah. Ini adalah pertama kalinya Han Li menyaksikan pertempuran antara makhluk tahap tempering spasial pada jarak yang sangat dekat, dan dia secara tidak sadar memperoleh wawasan dan pengamatan dari pertempuran untuk membantu kultivasinya. Tepat ketika Han Li melihat dengan penuh fokus, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke suatu tempat. Jelas tidak ada apa-apa di sana, dan indera spiritualnya juga tidak dapat mendeteksi apapun, tetapi mata rohnya mampu mengidentifikasi bayangan transparan samar yang berdiri di udara, juga menyaksikan pertempuran di bawah. Sutian. Meskipun mata roh Han Li tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa itu, tampaknya satu-satunya yang mampu bersembunyi di sini tanpa diketahui adalah roh yang mendalam ini. Han Li sangat gembira saat melihat ini. Baginya, semakin kacau situasinya, semakin baik. Saat Han Li sedang mengamati bayangan transparan, yang terakhir tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan juga melirik ke arah Han Li. Hati Han Li tergerak saat melihat ini. Syukurlah, bayangan itu kemudian segera menundukkan kepalanya lagi, membuat Han Li bertanya-tanya apakah penyamarannya telah terbongkar atau Sutian hanya melirik ke arahnya sebagai gerakan yang tidak disengaja. Mata Han Li menyipit dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Pertempuran sengit di bawah berkecamuk selama setengah hari. Lanskap di lembah Chaotic telah dirusak begitu parah oleh raksasa dan dua makhluk tahap tempering ruang. Medannya benar-benar penuh dengan kawah besar, dan kabut kelabu di lembah telah lama tersapu bersih oleh tekanan spiritual yang sangat besar yang terpancar dari tubuh ketiga petarung. Selain itu, karena perubahan drastis pada ki asal dunia yang telah dipengaruhi oleh ketiganya, langit dipenuhi awan gelap dan kadang-kadang dihujani hujan lebat, namun cerah dan terik dengan sinar matahari di waktu lain. Bahkan ada bentangan di mana angin, salju, dan hujan es diselingi badai lumpur dan bebatuan. Selain wanita muda berjubah megah dan beberapa kultivator transformasi dewa lainnya yang masih bisa menyaksikan pertempuran dari jauh, semua orang telah meninggalkan lembah Chaotic, karena takut mati sebagai kerusakan tambahan selama pertempuran ini selama berabad-abad. Raksasa Cyclops sama ganasnya, dan tampaknya dia benar-benar tak kenal lelah. Namun, Han Li dapat melihat bahwa Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi dengan sengaja menggunakan taktik perang gerilya untuk melemahkan raksasa itu, dan bahkan dengan ki asal dunia mengisi kembali tubuhnya, raksasa itu masih mendekati tahap di mana ia akan menghabiskan kekuatan. Semua serangannya telah melambat secara drastis, dan hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Saat Spirit Lord Huang Liang mengganggu raksasa itu dengan satu serangan, Huan Tianqi mengambil kesempatan untuk memotong salah satu jari kakinya.
Raksasa itu meraung marah, tetapi jari kakinya yang putus tidak dapat beregenerasi pada kesempatan ini. Cahaya kuning cemerlang memancar dari Nas Chen Soul Spirit Lord Huang Liang, dan pedang hijau kecil di tangannya ditembakkan. Lampu hijau menyala, dan pedang kecil itu berubah menjadi makhluk roh dengan kepala elang, tubuh kuda, dan sepasang sayap berbulu biru. Binatang roh membuka mulutnya sebelum menerkam ke arah raksasa dengan ganas. Nas Chen Soul kemudian mengarahkan jarinya ke segel putih besar yang melayang di langit. Segel mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi proyeksi berasap putih. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda menyatu ke arah segel besar, membuat perawakannya yang sudah menakjubkan semakin meluas. Hanya dalam rentang beberapa napas, segel itu telah membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya. Huan Tianqi juga berhenti beberapa ratus kaki dari raksasa itu. Dia mengangkat kedua tangan dan dua bola petir abu-abu muncul sekaligus di tengah ledakan gemuruh petir. Bila abu-abu besar dengan panjang beberapa puluh kaki kemudian tiba-tiba muncul. Tampaknya tidak ada yang istimewa, tetapi perbedaan kekuatan antara pedang ini dan pedang yang digunakan Huan Tianqi sebelumnya adalah siang dan malam. Huan Tianqi memelototi raksasa itu dengan dingin sebelum tiba-tiba melambaikan tangan ke arah ngengat besar yang telah melayang di atasnya. Ngengat segera melebarkan sayapnya, berubah menjadi seberkas cahaya berwarna-warni yang menghilang menjadi pedang raksasa. Cahaya menyeramkan yang dingin mulai memancar dari pedang raksasa itu, setelah itu dia perlahan menebasnya ke arah pinggang raksasa itu. Garis tipis melesat dalam sekejap. Meskipun raksasa itu tidak terlalu cerdas, ia dapat merasakan bahwa ia berada dalam bahaya besar dari dua serangan dahsyat yang dilepaskan oleh Dewa Roh Huang Liang dan Huan Tianqi. Memiringkan kepalanya ke belakang dan melepaskan raungan, cahaya putih tiba-tiba melintas dari matanya. Sebuah bola putih berkilau melesat keluar dari dalam, berubah menjadi bola cahaya putih yang berhasil menahan makhluk roh aneh bersayap biru itu. Cahaya merah menyala dan semburan cahaya yang kuat meletus dari matanya, berbenturan langsung dengan garis tipis yang bergerak mendekat. Adegan aneh kemudian terjadi. Setelah garis tipis dan cahaya crimson bersentuhan satu sama lain, tidak ada ledakan yang meletus. Bentrokan itu benar-benar sunyi sebelum keduanya terkunci dalam kebuntuan yang intens. Menanggapi segel putih besar yang jatuh dari atas, proyeksi gunung kecil muncul di sekitar tongkat batu di tangan raksasa itu, dan itu melemparkan tongkat itu langsung ke Spirit Lord Huang Liang. Ia kemudian mengepalkan tangannya menjadi kepalan besar, menyebabkan urat seperti anaconda di bawah kulitnya membengkak saat ia menyerang segel besar di langit dengan serangan ganas. Itu akan bergantung pada kekuatan gila untuk mengambil segel raksasa dengan tangan kosong. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan lampu pijar meletus dari segel. Han Li menutup matanya di hadapan cahaya yang dia lihat dari atas. Dia kemudian merasakan gelombang energi yang menakjubkan melonjak ke arahnya, menyebabkan udara di sekitarnya bergolak dengan keras akan menyapunya. Hati Han Li tersentak kaget saat dia segera mengedarkan kekuatan sihirnya untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika dia membuka matanya lagi dan melihat ke bawah, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Awan kuning pekat muncul di bawahnya, benar-benar menutupi ketiga petarung di dalamnya. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan indera spiritualnya ke awan. Dia bisa mendengar raungan marah raksasa Cyclops bercampur dengan tawa gila Huan Tianqi yang terdengar dari dalam awan. Diselingi oleh semburan ledakan yang menggema, dan seluruh awan itu sendiri juga bergolak dan melonjak hebat. Spirit Lord Huang Liang tetap diam selama seluruh proses ini. Mungkin dia berada di titik kritis dalam mempersiapkan teknik dan tidak dapat mengalihkan perhatiannya atau tidak dapat diganggu untuk berbicara karena dia percaya bahwa pertempuran ini sudah dimenangkan. Hati Han Li tergerak saat dia mengalihkan pandangannya ke arah bayangan transparan di kejauhan, hanya untuk menemukan bahwa bayangan itu telah menghilang.
Pandangan kontemplatif muncul di mata Han Li saat dia mengarahkan perhatiannya ke awan kuning di bawah lagi. Teriakan mengerikan meletus dari dalam awan kuning, diikuti oleh dentuman keras yang membuat seluruh lembah berguncang hebat. Semua suara di dalam awan tiba-tiba terputus. Pandangan aneh melintas di mata Han Li saat dia membuat segel tangan dan mulai turun dari atas. Pada saat yang sama, tawa kemenangan Huan Tianqi meledak dari dalam awan kuning. Untung idiot ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menanganinya secepat ini. Pengkhianat suku roh itu pasti sudah dimakan olehnya, biarkan aku mengiris tubuhnya dan lihat apa yang dibawa oleh pengkhianat suku roh. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu, Brother Huan. Aku juga membatasi setting Sun Crystal itu, dan aku akan segera menyerahkannya kepadamu, jawab Spirit Lord Huang Liang. Tubuh raksasa Cyclops penuh dengan luka, dan tergeletak di sungai darah hijau. Sebuah lengan dan kaki tergeletak di sampingnya, telah dipotong-potong secara paksa. Kepalanya yang besar juga telah hancur seluruhnya, ada juga lubang raksasa di tengah dadanya, yang ujung-ujungnya telah hangus seluruhnya. Tampaknya itu telah diserang oleh semacam harta karun atribut yang menghancurkan jantungnya dalam satu gerakan. Huan Tianqi telah kembali ke bentuk manusianya, dan selain wajahnya tampak sedikit pucat, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Saat ini, dia sedang memanipulasi pedang terbang putih untuk membelah perut bagian bawah raksasa-raksasa itu. Sementara itu, Spirit Lord Huang Liang mengutak-atik bola kristal putih, tersenyum tipis di wajahnya saat dia melakukannya. Bola kristal itu tidak lain adalah setting Sun Crystal di dalam tubuh raksasa itu, tetapi Spirit Lord Huang Liang tampaknya telah menggunakan semacam teknik untuk mengecilkannya secara dramatis. Dulu ketika kita terakhir di dunia purba, aku ingat bahwa kita telah membunuh raksasa bermata dua. Yang itu jauh lebih sulit dibunuh daripada yang ini. Konfrontasi langsung dengan raksasa purba benar-benar harus dihindari jika memungkinkan. Mereka tidak seperti binatang purba atau binatang roh surgawi, bahkan dengan tubuh sebesar itu, tidak ada yang berguna untuk diperoleh. Membunuh hanya menghabiskan banyak energi, tetapi Anda tidak mendapatkan apa-apa darinya, desah Huan Tianqi sambil terus mengiris perut raksasa. Tentu saja, dalam keadaan normal, kita pasti tidak akan seenaknya memprovokasi raksasa di dunia purba. Namun, belum untuk mengatakan bahwa kita tidak akan mendapat apa-apa dari membunuh raksasa. Aku ingat bahwa kuil langit serigala ilahi dari ketujuh Raja Iblis pernah membunuh raksasa berkepala tujuh dan menemukan gumpalan kecil tanah fajar segudang, sehingga memungkinkannya untuk menyempurnakan menara iblis fajar segudang di Chaotic Roll. Baru setelah itu ia bisa menjadi salah satu Raja Iblis. Spirit Lord Huang Liang tidak setuju. Itu benar, raksasa primordial suka melahap apa saja, jadi memang mungkin untuk menemukan beberapa harta berharga di dalam tubuh mereka. Namun, kemungkinan itu terjadi terlalu rendah. Siapa yang akan melawan raksasa di dunia primordial hanya untuk berjudi? Apakah Anda lupa bahwa setelah kita membunuh raksasa bermata dua itu, kita hampir terpaksa melompat ke laut untuk melarikan diri dari raksasa berkepala tiga yang datang? Senyum masam muncul di Huan Tianqi saat dia mengingat kembali kenangan itu. Spirit Lord Huang Liang juga terkekeh mengingat peristiwa masa lalu ini. Setelah mengiris bagian tertentu dari tubuh raksasa itu, setumpuk barang tiba-tiba jatuh. Segala sesuatu yang lain sudah benar-benar kusam dan tidak berkilau kecuali mangkuk batu giok biru dan botol merah tembus pandang, keduanya masih memancarkan sinar cahaya spiritual. Mangkuk batu giok biru memancarkan lapisan cahaya biru redup yang kebetulan melindungi botol kecil di dalamnya. Ini seharusnya. Huan Tianqi segera mengidentifikasi mangkuk batu giok biru sebagai tubuh sebenarnya dari makhluk suku roh artefak. Namun, sifat spiritual dari mangkuk itu telah benar-benar memudar, dengan jelas menunjukkan bahwa suku roh artefak telah jatuh.
Pengkhianat Sukuro telah dengan jelas memberikan nyawanya untuk melindungi botol kecil itu, jadi kemungkinan besar itu adalah objek yang mereka cari. Ekspresi gembira muncul di wajah Huan Tianqi, namun saat dia hendak menjangkau botol kecil itu, ekspresi Spirit Lord Huang Liang tiba-tiba berubah drastis saat dia berteriak, "Awas!" Huan Tianqi adalah makhluk yang sangat kuat, dan dia merasakan serangan diam-diam yang sangat tersembunyi ditujukan ke arahnya dari bayang-bayang hampir pada saat yang tepat ketika Spirit Lord Huang Liang berteriak. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain menginjakkan kaki dengan keras ke tanah, melontarkan dirinya langsung ke udara sementara seberkas cahaya merah melirik melewati telapak kakinya. Sosok humanoid yang berukuran sekitar 1 kaki tiba-tiba muncul di dekatnya sebelum tiba-tiba meraih botol kecil itu. "Jangan berani-berani." Spirit Lord Huang Liang melepaskan raungan marah saat dia menjentikkan 10 jarinya dengan cepat ke arah sosok humanoid itu. Selusin garis kuning pedang Qi segera menyapu, tapi dia jelas terlambat. Sosok humanoid itu tertawa penuh kemenangan sebelum menghisap botol kecil itu ke dalam genggamannya. Tubuhnya kemudian bergoyang, dan dia terbang seperti awan merah. "Su Tian, kamu tidak akan kabur." Baru saja menghindari serangan yang akan memotongnya menjadi 2, Huan Tianqi berputar-putar di udara dan marah setelah mengidentifikasi penyerangnya. Fluktuasi spasial tiba-tiba berkembang biak dari atas awan merah saat ngengat besar berukuran sekitar 10 kaki muncul atas perintahnya. Mata hijau ngengat itu berkedip saat segera mengepakkan sayapnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Semburan kabut 7 warna segera turun menuju awan merah. Awan tampaknya sangat waspada terhadap kabut berwarna-warni, namun, selama penundaan sepersekian detik ini, selusin garis pedang kuning Qi yang dilepaskan oleh Spirit Lord Huang Liang sudah menimpanya. Spirit Lord Huang Liang sendiri juga menyerbu ke arahnya sebagai seberkas cahaya kuning. Hati Su Tian tersentak saat melihat ini. Tepat pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinganya. "Tuan Su Tian, berikan darah dewa padaku. Aku menggunakan teknik penyembunyian, dan aku akan bisa mengeluarkan darah dewa dari tempat ini." Su Tian sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat menjadi sangat gembira. Orang yang menyaksikan pertempuran dengannya di atas memang Xian. Su Tian memiliki kemampuan yang memungkinkan dia untuk samar-samar mendeteksi keberadaan salah satu saudaranya di dekatnya, tetapi dia tidak dapat memastikan apakah sebenarnya ada seseorang di sana, dan dia juga tidak dapat menentukan siapa orang itu. Namun, suara yang dikenalnya menjawab semua pertanyaan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan untuk mempertahankan diri dari serangan pedang Qi yang datang, sementara botol kecil muncul di tangannya yang lain di tengah kilatan cahaya spiritual. Dia menjentikkan pergelangan tangannya ke udara, dan botol kecil berwarna merah itu melesat ke arah dari mana suara itu berasal.